Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi hari ini kita akan menjelaskan mengenai mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan menjauhi yang haram. Apakah kalian sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan semua kebutuhan manusia sebelum manusia itu diciptakan? Allah telah memberikan banyak makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Dari sekian banyak makanan dan minuman itu, orang-orang yang beriman akan selalu memilih makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang selalu mengkonsumsi makanan dan minuman haram berarti ia telah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting sekali ya bagi kita untuk mengetahui suatu makanan itu halal atau haram agar kita tidak salah memilih dan berakibat buruk bagi tubuh kita. Karena agama kita adalah agama yang sempurna. Semua hal dalam kehidupan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk halal dan haramnya suatu makanan atau minuman. Yang pertama itu ada pengertian dari makanan halal. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang harus dimakan itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama itu halal. Halal dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Lalu yang kedua itu ada toib. Toib itu baik, mengandung nutrisi, dan menyehatkan. Seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullahallazi antum bih. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Nah, sekarang lebih jelas bukan bagi seorang muslim, makanan dan minuman itu sangat penting dalam kehidupan. Lalu di sini ada 3 kriteria makanan dan minuman halal. Yang pertama itu dilihat dari halal dari segi wujudnya atau zat dari makanan tersebut. Artinya tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah seperti ikan, daging sapi, ayam, nasi, dan air. Lalu yang kedua itu makanan halal menurut cara mendapatkannya. Berarti bahan dasar dari makanan dan minuman tersebut didapatkan dari sesuatu yang halal. Lalu yang ketiga itu makanan dari cara atau proses pengelolaannya. Di sini juga ada jenis-jenis makanan menurut wujudnya. Yang pertama itu makanan yang halal oleh Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua itu makanan yang tidak jijik dan tidak kotor. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khabith. Yang artinya yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Seperti yang sudah tadi dijelaskan tentang makanan halal, lalu di sini ada makanan haram. Yang pertama itu dalil Quran tentang makanan haram itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat kelima. Yang di dalamnya itu dinyatakan bahwa makanan haram itu adalah bangkai, daging babi, darah, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, dan yang terakhir itu hewan mati karena tercekik, terbunuh, terpukul, atau diterkam binatang buas. Lalu yang kedua itu ada semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33. Yang keempat itu semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya di makanan halal. Lalu yang terakhir itu ada makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Itu di Quran surat An-Nisa ayat 4. Setelah kita membahas makanan halal dan haram, lalu yang ketiga itu ada minuman halal. Apa itu minuman halal? Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sebenarnya semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal, kecuali ada Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya.
Adapun jenis-jenis minuman halal, yang pertama itu minuman yang tidak memabukkan, yang kedua itu minuman yang tidak bernajis, lalu yang ketiga itu minuman yang tidak mendatangkan mudarat, lalu yang terakhir itu minuman yang didapatkan dengan cara yang halal atau yang baik. Lalu yang keempat itu ada minuman haram. Minuman haram terbagi menjadi 3, yaitu minuman yang berasal dari khamar seperti ganja, heroin, morfin, bir, dan arak. Lalu yang kedua itu minuman yang berasal dari benda najis, misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. Lalu yang terakhir itu minuman yang didapatkan dengan cara yang batil, seperti merampas, merampok, atau mencuri. Yang kelima itu ada manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Yang pertama itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya dalam memilih makanan dan minuman yang halal. Lalu yang kedua itu memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang akan digunakan untuk aktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga itu tetap terjaga kesehatannya. Dan yang keenam itu ada akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Apa itu? Yang pertama itu amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya pun tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua itu makanan dan minuman haram dapat merusak jiwa, terutama meminum minuman keras. Lalu yang ketiga itu makanan dan minuman haram dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Lalu yang terakhir itu dapat menghalangi kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekarang kita semakin tahu bukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan mengenai makanan atau minuman halal untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kesehatan manusia. Hal ini merupakan bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah memastikan segala sesuatu yang kita konsumsi benar-benar makanan atau minuman halal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.